Muhammad Chandra Goncagbesa. Saya dari kelas E, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 053014251104. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syarif Mutara. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas E dengan NIM 053014251104. Kenalkan, nama saya Iqbal Sanadi dari Prodi Sistem Informasi kelas E dengan NIM 053014251103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 053014251103. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas apa sih aplikasi mobile GKE dalam sistem antrian online. Aplikasi ini memudahkan pasien dan sehingga pasien bisa mendaftar dari rumah dari aplikasi tersebut dan pasien tidak perlu lagi antri di fasilitas kesehatan. Nah, di video kali ini kita membuat laporan yang berjudul manfaat aplikasi mobile GKE dalam era digital dalam antrian online yang dapat menghemat waktu dan tenaga pasien. Sebagai aplikasi resmi BPJS Kesehatan, mobil GKE juga menyediakan pelayanan seperti cek kepesertaan, pembayaran iuran, dan pengaturan antrian secara gratis. Nah, fitur antrian online juga dapat membantu pasien mengetahui waktu kedatangan dan jam yang akan datang sehingga proses berobat pasien akan lebih cepat dan lebih nyaman. Yuk kita mulai pembahasannya. Perkembangan teknologi membuat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan mudah. BPJS Kesehatan menjawabnya dengan mobil GKE, aplikasi yang menyediakan kepesertaan, informasi fasilitas kesehatan, dan antrian online. Melalui antrian online, kita dapat mendaftar dari rumah dan datang ke jadwal, sehingga waktu dan tenaga lebih cepat serta kerumunan berkurang. Untuk fasilitas kesehatan, kami ini membuat pelayanan lebih tertib dan administrasi yang lebih cepat. Mobil GKE membantu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih modern, efisien, dan nyaman. Mobil GKN dan literasi digital itu saling berkaitan. Nah, mobil GKN dan literasi digital saling berkaitan di bidang kesehatan. Nah, terutama untuk pada fitur antrian yang sangat memudahkan seorang pasien. Nah, sekali lagi, literasi digital sangat berkaitan dalam teknologi ini. Dan literasi digital yang baik dapat mengurangi kendala dalam pembuatan mobil GKN dan sangat efektif. Literasi digital sangat penting agar pengguna bisa menggunakan mobile GKN dengan baik. Pertama, ada aspek akses, yaitu kemampuan mengunduh, login, dan memastikan internet tetap stabil untuk antrian online. Yang kedua, ada aspek analis, yaitu kemampuan memahami informasi di aplikasi seperti jadwal dokter dan pilihan antrian. Yang ketiga, ada aspek komunikasi, yaitu kemampuan membaca dan mengikuti notifikasi atau instruksi yang ada di aplikasi sendiri. Yang terakhir, ada aspek etika, yaitu kesadaran menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan layanan mobile GKN. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kendala pasien rawat jalan dalam menggunakan antrian online mobile GKN di RS Kecamatan Salidia. Pasien sering menghadapi beberapa hambatan saat menggunakan fitur antrian online mobile GKN. Yang pertama, kurangnya pengumuman aplikasi. Banyak pasien bingung cara login, memilih poli, menentukan jadwal, atau konfirmasi kedatangan. Selanjutnya, promosi rumah sakit belum maksimal. Informasi tersedia lewat poster atau banner, tapi tidak disertai penjelasan langsung dari petugas, sehingga pasien kurang teredukasi. Dan yang terakhir, masalah jaringan internet. Koneksi tidak stabil di rumah maupun di rumah sakit, membuat pendaftaran online terhambat, sehingga pasien sering membeli cara manual. Jadi teman-teman, akibat kendala tersebut, penggunaan antrian online mobile GKN belum menjadi pilihan utama bagi pasien rawat jalan di RS Kecamatan Salidia. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan fungsi aplikasi mobil GKN bagi masyarakat. Yang pertama,
cek kepesertaan, yaitu peserta bisa mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan secara real time tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, informasi fasilitas kesehatan, yaitu memberikan data lengkap tentang rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS, termasuk layanan yang tersedia. Yang ketiga, antrian online, yaitu memungkinkan peserta mengambil nomor antrian dari rumah atau dari mana saja sehingga waktu tunggu di fasilitas kesehatan lebih singkat. Yang keempat, pembayaran iuran, yaitu mempermudah peserta melakukan pembayaran iuran JKN secara digital tanpa harus di loket. Yang kelima, pemantauan layanan kesehatan, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membantu untuk melihat riwayat kunjungan dan layanan kesehatan yang sudah diterima. Nah, strategi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memaksimalkan aplikasi mobile JKN ini adalah yaitu tingkatkan literasi digital. Kedua, rutin gunakan aplikasi dan antrian online. Nah, ketiga, ikut sosialisasi dan panduannya. Nah, yang paling penting adalah berikan umpan balik. Maksud dari umpan balik ini adalah laporkan masalah atau saran melalui fitur feedback agar layanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, jadi teman-teman dari penjelasan teman-teman kelompok saya tadi bisa kita simpulkan bahwa aplikasi mobile JKN ini sangat-sangat membantu masyarakat yang ada di Indonesia, terutama masyarakat atau pasien-pasien BPJS karena dari layanan kesehatan, cek kesejahteraan, serta antrian online yang bisa dilakukan dari rumah sehingga bisa membuat tenaga dan pasien lebih hemat dan tidak capek-capek untuk antri ke rumah sakit. Memang masih ada kendala seperti cara penggunaan aplikasinya bagi para lansia-lansia dari sosialisasi yang kurang, jaringan yang kurang, tapi itu semua bisa kita atasi dengan meningkatkan literasi digital dan membiasakannya menggunakan aplikasi tersebut sehingga kita bisa terbiasa. Nah, jadi intinya aplikasi mobile JKN ini bisa dapat membuat proses berobat lebih efisien, lebih tertib, dan lebih nyaman. Nah, jadi mari kita manfaatkan fitur-fiturnya untuk pelayanan kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Cara aktifasi akun mobile JKN biar bisa akses BPJS Kesehatan langsung dari HP tanpa harus ke kantor. Yuk, aktifkan akun mobile JKN sendiri di rumah. Siapkan dulu KTP, nomor HP aktif yang bisa terima SMS dan WhatsApp, dan terakhir siapkan email yang masih bisa diakses. Langkah cepatnya install aplikasi mobile JKN dari Play Store atau App Store. Lalu pilih masuk atau daftar di pojok kanan atas. Setelah itu, pilih daftar dan tinggal diisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, kode referral Rumah Sakit Alma, dan CAPTCHA. Setelah tekan verifikasi data, lalu akan dimasuk ke verifikasi wajah. Pastikan tidak menggunakan kacamata saat verifikasi wajah. Setelah terverifikasi, langsung menuju verifikasi nomor HP dan email dan akan terima kode OTP. Langkah terakhir buat password dan selesai. Mudah banget kan? Kalau butuh bantuan, tinggal hubungi nomor registrasi Rumah Sakit Alma di bawah ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi mobile JK. Kedua, klik pendaftaran pelayanan. Selanjutnya, pilih Vaskes tingkat pertama. Pada tampilan ini, pilih poli tujuan, tanggal rencana periksa, jam rencana periksa, dan isi keluhan. Kemudian klik simpan. Jika muncul tampilan seperti ini, klik setuju. Jika sudah muncul nomor antrian, maka selamat. Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran antrean secara online. Silahkan bisa datang ke Klinik Solo Peduli di jam yang sesuai dengan nomor antrean yang diambil.